Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Para jamaah rahimakumullah, pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang cerah ini kita bisa berkumpul sholat subuh berjamaah di masjid kita ini dengan landasan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga apa yang kita lakukan, sholat kita, puasa kita, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam mari kita selalu sanjungkan pada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah rahimakumullah, puasa kita tinggal beberapa hari lagi, kita masuk pada 10 hari yang terakhir, di mana suasananya dalam sebuah perjalanan kita menuju ke puncak atau tujuan. Dibutuhkan sebuah kesabaran, keseriusan, sehingga tujuan daripada puasa itu bisa kita capai bersama-sama. Dan harapan kita semuanya bisa berprestasi di Ramadan tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Para jamaah rahimakumullah, kita masih merefreshing diri tentang bagaimana kehidupan Islami warga Muhammadiyah dikaitkan dengan kehidupan dalam mengelola amal usaha. Pada kesempatan yang lalu kita sudah sampai pada pointer yang ke-6, di mana pimpinan amal usaha Muhammadiyah senantiasa meningkatkan dan mengembangkan amal usaha yang menjadi tanggung jawabnya dengan penuh kesungguhan. Pengembangan ini menjadi sangat penting agar amal usaha itu senantiasa dapat berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat. Dalam rangka apa? Dalam rangka memenuhi tuntutan masyarakat dan tuntutan zaman. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang saya hormati, karena berlomba-lomba dalam kebaikan maka sangat dinamis sekali ya, makanya kalau di pimpinan cabang Muhammadiyah Kepanjen itu sekarang ini mengelola kurang lebih sekitar 9 masjid dan musola, masing-masing mempunyai kegiatan sendiri-sendiri yang luar biasa, dan itu dalam rangka apa? Dalam rangka fastabiqul khairat. Masing-masing mempunyai karakter sendiri-sendiri ya, Nurul Hidayah punya karakter, Marismu punya karakter, kemudian Firdaus punya karakter, Teduh punya karakter. Itu semuanya adalah dalam rangka apa? Dalam rangka fastabiqul khairat. Bapak Ibu yang saya hormati, itulah sebabnya maka kedinamisan ini sangat dijunjung tinggi agar tuntutan masyarakat dan tuntutan zaman ini bisa terpenuhi. Hanya saja jangan sampai kita terjebak dalam pragmatisme. Itu wanti-wanti saya ya. Siapa yang sholat taraweh di sini nanti akan kasih uang saku 50.000, jangan sampai. Itu namanya pragmatisme ya. Jadi tidak semata-mata lillah, semata-mata dinar nantinya. Oleh karena itu jangan terjebak pada pragmatisme. Kemudian yang ketujuh, sebagai amal usaha yang menghasilkan keuntungan, maka pimpinan amal usaha Muhammadiyah berhak mendapatkan nafkah dalam ukuran kewajaran ya. Jadi dalam ukuran kewajaran.
sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yang disertai dengan sikap amanah dan tanggung jawab yang akan kewajibannya. Itulah sebabnya setiap pimpinan perserikatan hendaknya membuat tata aturan yang jelas, tegas mengenai nafkah ya tersebut dengan dasar kemampuan dan keadilan. Makanya Bapak Ibu yang saya hormati, ya jadi pimpinan amal usaha itu ya harus melihat ke bawah, jangan melihat ke atas. Kalau bawahnya kurus-kurus, jangan dia sendiri yang gemuk gitu. Misalnya jadi kepala sekolah di amal usaha, kepala sekolahnya gemuk, ya. Gurunya kurus-kurus, kepala sekolahnya naik kendaraan pribadi yang bagus, bawahannya sepeda pancal, nggak cocok gitu. Ya, makanya Bapak Ibu yang saya hormati, ini penting loh, supaya apa? Egaliter kita itu terjaga, kesetaraan kita terjaga. Jangan makan dulu sebelum anak buahnya makan. Ini luar biasa kalau kita terapkan. Ya, memang berat, tetapi harus diperjuangkan. Ya, para jamaah rahimakumullah. Yang ke-8, pimpinan amal usaha Muhammadiyah itu berkewajiban melaporkan pengelolaan amal usahanya yang menjadi tanggung jawab, khususnya dalam keuangan, kekayaan, kepada pimpinan perserikatan secara bertanggung jawab dan bersedia diaudit, diperiksa. Diperiksa itu bukan untuk menjatuhkan, diperiksa itu untuk meluruskan tatkala ada sesuatu yang tidak benar. Bukan mencari kesalahan, tetapi justru mengajarkan yang benar. Ya. Para jamaah rahimakumullah, saya punya pengalaman pribadi. Tatkala saya diperiksa oleh inspektorat pada saat saya masih aktif, itu permasalahannya tidak banyak, permasalahannya sepele. Pada saat itu beliau memeriksa laboratorium, ada jumlah botol itu untuk kepentingan praktikum itu jumlahnya di buku ada 15. Ternyata setelah dilihat di fakta di lapangan hanya tinggal 10. Kemudian kita ditanya, mana yang 5, padahal ini menggunakan anggaran pemerintah. Dijawab, yang 5 rusak. Mana buktinya kalau rusak? Kalau tidak ada bukti secara fisik, mana laporannya tatkala rusak? Dan seterusnya sampai jelimet seperti itu. Sebenarnya pengawasan ini sudah ada. Nah, ini dalam rangka karena pada saat itu kami tidak bisa membuktikan, maka kami minta petunjuk. Maka bagaimana langkah selanjutnya apabila terjadi seperti ini? Ya. Oleh karena itu beliau memberikan arahan, kalau rusak itu harus difoto rusaknya, kemudian dicatat. Ya, ada berita acara demikian seterusnya. Itulah dalam rangka apa? Menyelamatkan diri kita ya, dari prasangka yang tidak baik, yang ujung-ujungnya bisa menjadi fitnah. Oleh karena itu kepada para pimpinan amal usaha, tatkala ada pertanyaan misalnya dari pengurus dan sebagainya, nggak usah ragu-ragu, jawab aja apa adanya dengan bukti yang komplit. Mohon maaf kalau di sini ada pemegang kebijakan amal usaha. Mohon maaf Pak Hanafi, karena Pak Hanafi itu pemegang amal usaha yang ada keuntungan, ada profitnya. Kemudian yang ke-9, pimpinan amal usaha Muhammadiyah harus bisa menciptakan suasana kehidupan Islami dalam amal usaha.
Oleh karena itu Bapak Ibu yang saya hormati, kehidupan Islam itu harus kita jaga dengan baik. Prinsip saling asah asuh dan asih itu harus kita junjung tinggi, ya. Kemudian dalam rangka menciptakan kehidupan Islami, setiap akan mengadakan pertemuan, rapat, musyawarah, dahului dengan kultum, ya, kuliah 7 menit. Sebagai apa? Sebagai rel agar nanti di dalam permusyawaratan itu tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Jadi sudah sejak awal sudah diarahkan menurut ajaran Islam. Kemudian yang ke-10, karyawan amal usaha Muhammadiyah adalah warga Muhammadiyah yang dipekerjakan sesuai dengan keahlian dan kemampuannya. Sebagai warga Muhammadiyah diharapkan karyawan mempunyai rasa memiliki dan kesetiaan untuk memelihara serta mengembangkan amal usaha tersebut sebagai bentuk pengabdian kepada Allah dan berbuat kebajikan kepada sesama manusia. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, sejak awal kita katakan bahwa misi kita, organisasi ini adalah misi dakwah. Dalam rangka apa? Dalam rangka mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Itulah sebabnya bendera Islam itu harus kita junjung tinggi, ya. Diletakkan pada dasar yang kuat, ya. Para jamaah rahmatullah, karena diletakkan pada dasar yang kuat, insya Allah karakter itu akan muncul, keislamannya, dan tidak ragu-ragu, ya, dalam melaksanakan tugas itu, karena menjunjung tinggi kebenaran yang hakiki berdasarkan Al-Quranul Karim dan Sunnatul Rasul. Para jamaah rahimakumullah, yang ke-11, seluruh pimpinan dan karyawan atau pengelola amal usaha Muhammadiyah berkewajiban menjadi tuntutan untuk menunjukkan keteladanan diri, menjadi melayani sesama, menghormati hak-hak sesama, dan memiliki kepedulian sosial yang tinggi sebagai cerminan dari sikap ihsan, ikhlas, dan ibadah. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, seluruh pimpinan amal usaha itu menjadi role model dari yang dipimpin, ya. Kalau menganjurkan ya bawahannya itu harus berpakaian rapi, ya dia sendiri harus berpakaian rapi, lebih rapi dari yang lain, kan. Disitulah karena menjadi role model itu akan menjadi teladan, ya. Karena menjadi teladan, ya maka super hati-hati yang harus diterapkan, mulai penghargaan waktu, disiplin dalam bekerja, dan sebagainya. Ini harus menjadi prioritas utama dalam rangka semuanya itu mengamalkan kewajiban kita sebagai hamba Allah untuk memakmurkan dunia ini atau alam ini. Bapak Ibu yang saya hormati, yang ke-12, seluruh pimpinan, karyawan, pengelola amal usaha hendaknya memperbanyak silaturahim, membangun hubungan sosial yang harmonis, persaudaraan, dan penuh kasih sayang, tanpa mengurangi ketegasan dan tegaknya sebuah sistem. Jadi silaturahim ini penting, ya. Sekarang ini kan silaturahim agak terkurangi karena banyaknya WA, ya itu dianggap sebagai silaturahim juga, tetapi face to face ini penting juga, ya. Bertemu muka ini penting, ya, seperti kita sekarang ini bertemu muka ini penting, bisa langsung berinteraksi dan bisa langsung membaca karakter, bisa langsung membaca situasi dan kondisi, ya. Oleh karena itulah Bapak Ibu yang saya hormati, tali silaturahim ini harus kita tegakkan dengan sebaik-baiknya,
jangan sampai antara yang satu dengan yang lain terputus hanya perkara-perkara yang sepele, ya. Tatkala mempunyai masalah dengan saudaranya yang seiman, cepat-cepatlah mengalah, jangan selalu mencari menangnya sendiri, ya. Memang itu berat, tapi harus kita lakukan, ya. Mudah memaafkan, ya, jangan sulit memaafkan. Tatkala kita ini berinteraksi, mari kita jaga persaudaraan kita, kekompakan kita, yang pada akhirnya kita menjadi satu keluarga besar, bisa ukhuwah, ya, ukhuwah menjalin sebuah kekeluargaan yang kuat, dan pada akhirnya Islam itu bisa kuat di tanah air kita, berkembang sebagaimana mestinya dan berkualitas masyarakatnya. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, semoga refreshing pagi hari ini bisa mengingatkan pada diri saya pribadi dan kita semuanya, dan bisa bermanfaat bagi perserikatan kita, dan pada akhirnya dakwah menuju kehidupan yang baik itu mari kita bersama-sama bersemangat untuk menggapai bersama-sama. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.